Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Nur Sinatria. Saya dari program studi Pendidikan Geografi UHAMKA. Di sini saya izin bertanya terkait isu Jakarta yang akan tenggelam. Apakah itu benar akan terjadi dan apa penyebabnya? Jika itu benar akan terjadi, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Jakarta untuk mengantisipasinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa pertanyaannya. Ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan. Jumpa lagi Hamka Muda dalam segmen Curhat Hamka Muda. Jakarta diisukan akan tenggelam. Ya, memang kita bisa membuktikan bahwa Jakarta itu tenggelam. Jakarta bukan satu-satunya kota di dunia yang akan tenggelam. Jakarta menjadi salah satu kota di dunia yang mengalami namanya sinking atau penurunan muka tanah. Nah, penurunan muka tanah di Jakarta itu terjadi selama bertahun-tahun akibat adanya pengambilan air tanah yang berlebihan. Selain itu, muka air laut yang terus bertambah akibat mencairnya es di kutub oleh peristiwa pemanasan global mempertinggi risiko tenggelamnya Jakarta. Sebuah penelitian dari Nature Communication yang dirilis pada Oktober 2019 memprediksi bahwa Jakarta akan tenggelam pada 2050. Nah, prediksi ini makin nyata karena sebagian daratan di pesisir utara Jakarta memang berada lebih rendah dari permukaan laut. Saat terjadi hujan deras juga yang bersamaan dengan pasang air laut, itu Jakarta terendam oleh air dan terjadi banjir yang durasinya cukup lama. Nah, bagaimana mengatasi tenggelamnya Jakarta? Pertama, kita harus menghentikan penggunaan air tanah karena penggunaan air tanah tersebut menyebabkan muka tanah di Jakarta terus menurun. Kalau terus menurun, maka Jakarta makin berisiko untuk tenggelam dan terjadi banjir. Kedua, kita harus membuat benteng penahan air laut agar tidak terus-menerus menenggelamkan Jakarta. Nah, benteng yang terbaik itu adalah dengan menanam mangrove di pesisir Jakarta. Kemudian, alih-alih melakukan reklamasi, memang ini solusi yang lebih cepat. Tapi reklamasi bukanlah jalan yang terbaik karena reklamasi justru menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, yang ketiga, kita bisa melakukan recharging atau pengisian kembali air tanah. Nah, pengisian kembali air tanah dapat dilakukan dengan cara membuat sumur resapan, atau kita bisa membuat biopori di sekitar rumah kita, atau kita juga bisa memperluas ruang terbuka hijau dan juga membuat waduk-waduk yang selain fungsinya sebagai pariwisata, tapi juga berfungsi sebagai recharging tadi ya, recharging untuk memasukkan air ke dalam tanah ketika hujan dan mengurangi lama dari durasi banjir. Ya, seperti itu Jakarta bisa kita selamatkan dari tenggelamnya yang diprediksi terjadi di tahun 2050. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dalam segmen selanjutnya dalam Curhat Hamka Muda.